Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya sangat kasih, saya hormati. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Roni Suwono. Namun, saya tidak bicara tentang ayat-ayat kitab suci. Justru hari ini, saya mempersembahkan video-video saya ini untuk yang saya kasih, Bapak Max Win, pimpinan daripada Max Win Organization, yang belakangan ini, lewat organisasinya, beliau telah mengguncang khususnya dunia bisnis di Indonesia. Kenapa? Karena lewat Max Win Organization ini yang dia pimpin, beliau telah memberikan satu ide-ide, satu gagasan di bidang bisnis yang membuat para pakar bisnis saat ini, mereka sedang berpikir antara mungkin ini bisa terjadi dan juga tidak mungkin. Oleh karena itu, Max Win lagi dituntut buktikan apa yang menjadi Anda punya teori, dan dunia Indonesia khususnya akan terbelalak matanya, dan ternyata kehidupan manusia yang ada di bawah kolong langit ini bisa meninggalkan cara-cara yang lama, yaitu kita bisa hidup bebas dari riba. Hari ini saya memang tidak bicara mengenai kitab suci, tetapi apapun di bawah kolong langit, ketika kita bicara tentang kehidupan manusia, tidak pernah bisa lepas dari prinsip-prinsip daripada hukum Allah itu sendiri. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang saya kasih? Ketika Anda dan saya memiliki barang elektronik, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya, katakanlah mesin cuci, katakan AC, katakan Magicom, dan lain sebagainya, yang produk itu dikeluarkan oleh sebuah pabrikan, saya yakin semua barang yang kita beli itu akan disertai dengan buku petunjuk dari produk tersebut, dengan maksud dan tujuan agar supaya ketika kita mengikuti petunjuk daripada pabrikan yang telah menciptakannya, maka barang yang kita beli akan kita pakai dengan lancar dan umurnya bisa panjang. Tuhan Allah sebagai pencipta manusia semuanya juga demikian. Ketika dia menciptakan saudara dan saya dan umat manusia sejagat ini, dia tidak lepaskan kita tanpa buku petunjuk. Oleh karena itu, dia berikan kitab suci kita masing-masing agar supaya setiap umat mengikuti kitab sucinya masing-masing dan hidupnya bisa sejahtera dan selamat sampai dengan tujuan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan video saya yang pertama ini dengan judul Manusia dan Bisnis. Kenapa? Karena kita itu memang sedang bicara tentang diri kita yang terkait dengan kegiatan usaha, yang terkait dengan segala macam kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di sekeliling kita. Dengan maksud dan tujuan kita ingin sekali lewat kegiatan, lewat pekerjaan kita masing-masing, kita bisa mencukupkan segala nafkah
kebutuhan rumah tangga masing-masing. Saudara, Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia dengan segala keunikannya. Dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya, katakan binatang, manusia ini paling unik, diciptakan oleh Tuhan yang paling mulia. Kenapa? Karena yang pertama, kita diberi akal budi. Sehingga lewat akal budi itulah Tuhan memerintahkan kita bahwa kita boleh menguasai dunia dengan segenap isinya. Binatang-binatang di bawah kekuasaan kita. Alam bisa kita kuasai, bisa kita kelola, bisa kita kerjakan. Tetapi Tuhan juga menciptakan bahwa kita diberi kehendak bebas. Dengan kehendak bebas itulah, maka manusia seringkali berkata, hidup ini kan pilihan. Artinya kita boleh menentukan. Hidup ini tergantung siapa yang mengambil keputusan. Setiap orang dengan persoalan yang sama, keputusannya bisa berbeda-beda. Sama juga dengan ketika Adam diperintahkan sama Tuhan, jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Jika kamu makan, kamu akan mati. Tetapi free will telah diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak ikut-ikut lagi. Ketika perintah sudah diberikan, manusia diberi kehendak bebas untuk menentukan apakah engkau mau mengikuti dengan setia perintah Tuhan atau engkau ingin melakukan sesuai dengan kehendak isi hatimu sendiri. Itulah manusia. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Tuhan pada dasarnya, semua yang diciptakan oleh Tuhan itu lahir dalam keadaan baik. Yang membuat rusak adalah lingkungan, adalah manusia yang lain. Sehingga muncullah manusia-manusia yang beraneka ragam. Demikian pula Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta yang mengasihi saudara dan saya dan manusia sejagat ini telah memberikan pemeliharaannya. Lewat apa? Yang pertama dia berikan kepada saudara dan saya lewat bakat kita masing-masing. Setiap orang, tidak ada yang tidak berbakat. Pasti punya nilai-nilai tertentu yang dikandung oleh masing-masing pribadi. Dia punya kebisaan, dia punya kehebatan di bidang tertentu daripada orang lain. Itulah bakat, itulah talenta, itulah kebisaan dari setiap pribadi, dengan maksud dan tujuan agar supaya ketika Anda dan saya mengetahui apa yang menjadi bakat dan kehebatan saya nanti lewat bakat tersebut saya akan gunakan untuk mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang lebih hebat lagi. Oleh karena bakat itu tadi menjadikan saya bisa bekerja dengan maksimal, dengan hasil yang sangat luar biasa. Nah, kemudian manusia juga adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu menjadi makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok. Contohnya sederhana, nganggur-nganggur kita kepingin buat WA group. Nah, ini salah satunya. Bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, manusia karena dilahirkan semua dalam keadaan baik, mereka punya akal budi, mereka pun tidak ingin hidupnya itu merepotkan orang lain. Oleh karena itu setiap manusia sesungguhnya punya satu kesadaran bahwa mereka ingin bekerja agar supaya tidak menjadi beban orang lain. Nah, saudara, apa yang sebetulnya bisa dimainkan di sini di dalam dunia bisnis? Ternyata yang bisa dimainkan adalah manusia yang diciptakan dalam keadaan baik tetapi diberi kehendak bebas ini tadi adalah manusia yang menurut teori ekonomi adalah orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia sudah bisa capai. Oleh karena itu manusia itu punya keinginan daging.
yaitu ingin memuaskan segala macam keinginannya dia. Lewat mata, ada keinginan mata, sehingga ada muncul rasa ingin sesuatu lewat pemandangan matanya. Juga saudara, salah satunya lewat mata memenuhi keinginan daging. Juga pada saat dia sudah bisa mencapai, dia ingin lagi mendapatkan yang di atasnya, sehingga seringkali emosionalnya, prestisnya, harga dirinya itu mudah diusik, mudah dimainkan. Oleh karena itu, tidak heran jika kita melihat saat ini ada begitu banyak orang-orang tertentu membeli sesuatu barang bukan berdasarkan fungsi yang dia mau dapat, tetapi ada juga fungsi plus plus plus. Misal orang tertentu berpikir, ya beli mobil antara 400 juta sudah cukup, ya untuk keluarga sudah nyaman. Tetapi ada kelompok tertentu, oh kalau kendaraan seperti itu untuk kelas saya rasanya kok belum masuk. Saya harus 1 miliar, saya harus 2 miliar, harus 3 miliar. Bahkan lewat mobil-mobil yang mereka miliki, mereka juga mengadakan komunitas tertentu. Nah, saudara, kondisi yang seperti inilah yang bisa dimainkan di dalam bisnis. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis harus jeli. Dia harus berbisnis apa dan strateginya dia apa. Siapa tahu dia bisa menaruhkan sesuatu yang berbeda dengan bisnis yang hari ini dijalankan secara konvensional. Kalau zaman dulu orang bayar pakai tunai. Setelah zaman maju, tidak perlu pakai tunai. Semuanya bisa pakai kartu kredit. Pertama kali kartu kredit keluar, warnanya silver. Setelah sukses, kemudian bank dan lain sebagainya melihat ini harusnya dibedakan dengan kelas yang lainnya. Dikeluarkan kartu kredit yang warnanya gold dengan fasilitas yang lebih. Setelah sukses, muncul lagi yang platinum dan lain sebagainya. Sehingga tanpa sadar manusia ini terdiri dari kotak-kotak, kelas-kelas tertentu dan lain sebagainya. Nah saudara, ini yang bisa dimainkan. Nah saudara, sekarang ini tadi yang luar biasa adalah Max Win. Dia memimpin Max Win Organization. Dia melihat bahwa bisnis yang saat ini selalu melibatkan perbankan, harus utang bank dan lain sebagainya. Namun lewat gagasan dan ide Max Win, dia menciptakan sesuatu yang berbeda, yang hari ini sedang ditunggu-tunggu hasilnya. Apakah benar orang bisa meninggalkan lembaga keuangan, bank dan non-bank, sehingga bisnis boleh tetap berjalan dan tetap berlangsung? Tentunya syarat daripada manusia dan bisnis ini lewat Max Win Organization harus menyiapkan barangnya apa? Harus ada lapangan pekerjaannya, harus ada barangnya, harus ada aturannya. Dan semua yang terlibat harus mulai menunjukkan semangat yang luar biasa. Oleh karena lewat kinerja-kinerja mereka yang hebat, mereka juga akan mendapatkan rezeki bersama dengan Max Win Organization. Oleh karena itu, luar biasa, engkau yang sudah bergabung lewat Max Win Organization, kenali bisnismu, kenali keunggulan daripada organisasimu, lakukan dengan baik, lakukan dengan sungguh-sungguh, dan dapatkan reward yang sudah disediakan. Sampai di sini dulu. Kita ketemu di video yang berikutnya dengan judul Sukses adalah Perintah Tuhan.